Putusan MK sudah menyatakan bahwa pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah swasta itu wajib dibiayai oleh pemerintah. Nah, akan ada berbagai macam reaksi masyarakat, pemimpin dan lain sebagainya terhadap putusan MK ini. Salah satunya kita bisa lihat dari pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat sekalian, bersyukur kita dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang sudah diberikan kepada kita selama ini, terutama sekali nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan. Karena banyak orang sehat tapi tidak sempat, dan juga banyak orang sempat tapi tidak sehat. Nah, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Dan juga tidak lupa tentunya salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan banyak kita bersalawat, dengan banyak kita mengirimkan salawat kepada beliau. Allah izinkan kelak di yaumul mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua, khususnya yang telah hadir dan menonton pada video pembelajaran ini. Sobat-sobat sekalian, pada video yang lalu saya sudah membahas tentang kewajiban pemerintah dalam melaksanakan pendidikan dasar. Pendidikan dasar yaitu wajib belajar 9 tahun, SD dan SMP, yang seluruh biayanya ditanggung atau pembiayaannya ditanggung oleh pemerintah. Maka juga di dalam putusan MK nomor 3 garis miring PUU strip 22 Romawi garis miring 2024 juga secara tegas dinyatakan seperti yang sudah saya bacakan di awal pembukaan tadi tentang putusan amar putusan MK-nya yang menyatakan bahwa wajib bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal. Nah, apakah diselenggarakan oleh pemerintah atau satuan masyarakat, maka sekolah itu wajib dibiayai atau diselenggarakan oleh pemerintah. Bagaimana sekolah swasta juga masuk ke dalam kelompok satuan masyarakat atau pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh satuan masyarakat. Di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat juga dinyatakan bahwa negara memprioritaskan pendidikan, anggaran pendidikan maksudnya sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Begitu juga dari anggaran pendapatan belanja daerah 20%. Jadi seandainya APBN kita negara Republik Indonesia ini katakanlah untuk tahun 2025 ini ada anggaran APBN-nya 5.000 triliun, maka 20% dari 5.000 triliun tersebut harus diprioritaskan untuk pendidikan atau penyelenggaraan sistem pendidikan nasional sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 amandemen keempat ini. Bagaimana konsekuensinya jika pemerintah tidak melaksanakan perintah yang ada di dalam konstitusi? Maka dengan dunia pintar sekarang, smartphone ada di genggaman Anda, saya rasa Anda akan bisa mencari jawaban situasi apa yang akan menimpa pemerintahan ini. Nah, maka sebagai petunjuk saya sampaikan bahwa ketika pemerintah tidak melaksanakan isi atau amanat konstitusi, maka
Secara hukum ketatanegaraan, pemerintah tersebut bisa dikatakan sebagai pemerintahan yang inkonstitusional. Nah, apa akibatnya? Ketika pemerintahan inkonstitusional, maka ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk mengoreksi pemerintah ini. Nah, sobat-sobat sekalian, putusan MK sudah menyatakan bahwa pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah swasta itu wajib dibiayai oleh pemerintah. Nah, akan ada berbagai macam reaksi masyarakat, pemimpin, dan lain sebagainya terhadap putusan MK ini. Salah satunya kita bisa lihat dari pendapat Pramono. Ya, Pramono adalah Gubernur DKI Jakarta yang menyatakan bahwa dia siap menerapkan putusan MK. Artinya pemerintah DKI Jakarta pada saat ini sudah mengambil posisi siap untuk menerapkan atau melaksanakan isi putusan MK tersebut. Apakah pelaksanaannya 100% nanti, itu silakan teman-teman atau sahabat-sahabat sekalian di lapangan memantau situasi ini. Dan juga ada beberapa tanggapan dari pemerintah lainnya, seperti Mendikdasmen siap patuhi putusan MK soal SD dan SMP maksudnya. Dan juga masih banyak beragam pendapat lainnya. Dan juga ada kemarin pendapat yang disampaikan oleh Hasan Nasbi, satu juru bicara Presiden kalau saya tidak salah. Kalau salah mungkin nanti bisa dikoreksi. Nah, Hasan Nasbi mengatakan bahwa kita akan menunggu arahan dari Presiden Prabowo. Nah, memang adalah kewajiban kita bersama untuk mengawasi atau untuk memantau apakah putusan MK ini akan diterapkan oleh pemerintah atau tidak. Nah, secara kelembagaan, kemarin yang mengajukan gugatan ke MK yaitu lembaga Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia tentu akan mengawasi pelaksanaan atau penerapan dari putusan MK ini. Karena kalau tidak ada pengawasan terhadap pelaksanaan putusan MK tersebut, tentu juga putusan MK ini hanya akan menjadi sebuah putusan yang tidak mempunyai kekuatan hukum, mungkin bisa jadi ya, sobat-sobat sekalian. Tetapi maka ini adalah kewajiban kita bersama selaku warga negara untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa ini ada putusan MK, ada Undang-Undang Dasar Negara 1945. Undang-Undang Dasar adalah norma tertinggi dalam sistem hukum kita. Jadi tidak ada norma yang memiliki tingkatan lebih tinggi daripada Undang-Undang Dasar dalam sistem hukum kita. Nah, jika norma tertinggi ini dilanggar, maka saya katakan tadi bahwa pemerintah itu dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang inkonstitusional. Bagaimana akibat dan dampak hukum terhadap pemerintahan yang inkonstitusional? Nanti sobat-sobat silakan perdalami dengan orang-orang yang memiliki keahlian di bidang hukum tata negara. Karena saya sendiri adalah orang yang mendalami bidang hukum pidana sebenarnya, tetapi ini demi kemajuan bangsa, demi kritik yang membangun untuk terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka tidak ada salahnya kita menyampaikan kritikan ini kepada pemerintah bahwa pemerintah harus taat dan patuh kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan kepada apa yang sudah diputuskan oleh MK. Tidak ada negosiasi nanti sharing anggaran, sharing budget, ini tidak ada seharusnya, karena memang sudah ditetapkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat pasal 31 ayat 4 yang menyatakan bahwa negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, dan begitu juga dengan pemerintah daerah. Jadi mari sama-sama kita awasi kembali
karena pendidikan ini adalah sangat penting bagi generasi ke depan. Pendidikan adalah gerbang untuk setiap bangsa mencapai kemajuannya. Pendidikan adalah gerbang perubahan dari suatu tatanan sosial, dan masih banyak lagi. Pendidikan ini memberikan aspek atau pengaruh yang sangat besar bagi umat manusia. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri, Allah juga berpesan tentang pendidikan. Dalam surat Al-Mujadalah disebutkan bahwa Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu. Nah, orang yang beriman dan berilmu tentu adalah orang yang notabene-nya adalah orang yang berpendidikan. Tidak mungkin orang yang tidak berpendidikan dinyatakan sebagai orang yang berilmu. Dan demikian juga, tidak ada ilmu yang didapat tanpa melalui pendidikan. Apakah pendidikannya itu formal, melalui jenjang pendidikan sekolah, atau pendidikan secara informal yang dia dapatkan dari belajar-belajar dari literasi-literasi yang ada. Sobat-sobat sekalian, sekali lagi saya tekankan bahwa video ini hanya untuk menyampaikan kepada masyarakat, untuk mengedukasi masyarakat bahwa betapa pentingnya pendidikan ini, betapa pentingnya kita melakukan pengawasan bersama kepada pemerintah, sehingga apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 tentang masalah pendidikan sebagaimana pasal 31 ini bisa terlaksana dengan baik, yang juga sudah diperkuat dengan putusan MK nomor 3 PUU 2024 maksudnya. Maka mari sama-sama kita jelaskan atau kita awasi pemerintah ini agar berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang sudah diamanatkan di dalam konstitusi negara kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Demikian sobat-sobat sekalian, jika video ini menurut sobat-sobat sekalian ada manfaatnya, silahkan di-share, dibagikan, di mana saja bisa dibagikan, sehingga bisa menjadi pengetahuan bersama bagi masyarakat, khususnya warga negara Republik Indonesia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.